Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari ketiga saham, yaitu saham Alfamart, Antam, dan juga BBNI dalam metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Dimas Nur Fadila. Saya Azhar Radiara. Daniel Matanari. Saya Kamarun Hajara. Saya Cynthia Kami. Dan selanjutnya kita akan membahas dalam sebuah video. Oke, baik teman-teman, kita akan membahas mengenai materi sebuah portofolio kali ini. Nah, di dalam materi ini kita mengambil judul yaitu analisis perbandingan mengenai ketiga saham, dari saham Alfamart, saham Antam, dan juga saham BBNI, yang dimana kita akan membandingkannya dalam ketiga metode, yaitu metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasannya, di sini ada struktur mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam materi kali ini, yaitu yang pertama itu kita akan menghitung sebuah return dan juga resikonya. Lalu yang kedua itu kita akan menentukan nilai betanya. Yang ketiga itu kita akan mengevaluasi sebuah kinerjanya. Lalu yang keempat itu kita akan membandingkannya dari ketiga kinerja tersebut. Lalu kita akan merekomendasikannya mana investasi atau mana saham yang sekiranya cukup baik dalam perbandingan dari ketiga metode Sharpe, Trainer, dan juga Jensen. Adapun di sini manfaat terdapat 5. Yang pertama itu adalah mengetahui tingkat keuntungan dan risiko investasi. Lalu yang kedua, mengukur sensitivitas investasi terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, menilai efektivitas portofolio dalam menghasilkan keuntungan. Yang keempat, menentukan portofolio dengan kinerja terbaik. Dan yang terakhir adalah kelima, membantu memilih investasi yang paling optimal. Sebelum melakukan analisis dan melakukan perhitungan kinerja portofolio, kami akan melakukan identifikasi data harga saham atau saham-saham apa saja yang kami gunakan dalam analisis kali ini. Nah, untuk kami menggunakan 3 saham dari 3 sektor yang berbeda. Yang pertama itu ada di sektor retail dengan saham PT Sumber Alvaria Triwijaya Tbk atau yang biasa disebut dengan Alfamart. Kemudian ada juga di sektor pertambangan dengan saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM. Kemudian juga ada saham perbankan dengan perwakilan saham PT Bank Nasional Indonesia Tbk atau BBNI. Kemudian juga kami mengambil nilai harga indeks harga saham gabungan atau IHSG, juga Yeltsin atau surat utang negara. Oke, akan dilanjutkan untuk grafik saham selanjutnya. Di sini terdapat harga saham pada Alfamart. Nah, di sini menunjukkan grafik pada saham Alfamart ini pada tanggal 27 Desember tahun 2024 itu di angka 2.800. Namun setelah harga itu mengalami penurunan berada di angka 1.375 pada tahun 2025. Nah, secara keseluruhan saham Alfamart ini memberikan kenaikan pada 5 tahun terakhir, yaitu di 13,17%. Jadi hal ini menunjukkan perusahaan saham Alfamart masih dibilang baik. Lalu di sini juga terdapat saham Antam. Pada saham Antam ini pada tanggal 27 Desember 2024 berada di angka 1.525. Lalu pada tahun 2025 harga Antam ini naik menjadi di angka 2.850. Hal ini menunjukkan Antam ini naik secara drastis pada tahun 2025. Dan pada 5 periode tahun terakhir, Antam ini juga naik di angka 14,92%. Hal ini menunjukkan saham Antam ini signifikan sangat baik. Ini terdapat saham BNI. Bisa dilihat pada tanggal 27 Desember, harga saham BNI ini di angka 4.360. Namun pada tahun 2025, harga saham BNI ini turun menjadi 3.720. Dan pada 5 periode tahun terakhir, saham BNI ini juga sangat baik karena di angka 50,61%. Dibilang saham BNI ini memiliki fundamental yang cukup baik. Selanjutnya ada grafik IHSG. Pada tahun 2025 IHSG ini berada di 7.000. Sedangkan di tahun 2006-12 Juni IHSG ini menurun di harga 6.000.
Selanjutnya ada grafik Yelsun pada tahun 2025. Yelsun ini berada di atas yaitu dengan harga 7.000. Menjelang 2026 Yelsun ini menurun menjadi 6.000. Jadi ini merupakan data daftar harga saham-saham yang digunakan dalam analisis kali ini. Di sini dapat dilihat dari harga IHSG, Yelsun, AMRT, ANTM dengan BBNI. Nah, periode yang kita gunakan adalah periode Desember tahun 2024 sampai dengan Desember 2025. Setiap data yang kita ambil ini adalah di mana penutupan harga setiap periode tersebut. Jadi, kita akan lanjut untuk menghitung return sahamnya. Nah, di sini merupakan data return saham. Return itu adalah keuntungan yang diperoleh dari saham yang dibeli oleh investor, baik itu keuntungan maupun kerugian yang diperoleh. Nah, kita mulai dari rumusnya dulu. Rumusnya ini mudah sekali. Return itu rumusnya harga saham di hari ini atau di periode saat ini dikurang dengan periode sebelumnya, lalu dibagi dengan periode sebelumnya. Lalu muncullah daftar return seperti ini. Kemudian untuk total return relatifnya itu dapat dilihat untuk IHSG ini total return relatifnya di 1,2213. Kemudian untuk di AMRT di 0,693. Lalu untuk di Antam 2,0856. Kemudian untuk di saham BBNI ini di 1,0046. Oke, dilanjut. Oke, baik teman-teman, dari penjelasan sebelumnya yaitu mengenai return, kali ini adalah hasil dari expected return tahunannya, yang dimana dalam mencari hasil expected return tahunan ini adalah rumusnya dalam kurung 1 ditambah expected return bulanannya, lalu di akar kuadrat 12, lalu dikurang 1, yang dimana untuk return IHSG kita mendapatkan di angka 0,2213. Untuk di saham Alfamart kita mendapatkan minus 0,307, untuk di saham Antam kita mendapatkan 1,0656, dan untuk di saham BBNI kita mendapatkan 0,0046, yang dimana bisa dilihat ya. Untuk visualisasi gambar dari hasil expected return tahunannya itu untuk IHSG ya teman-teman, itu dia naik, cenderung naik. Nah, lalu untuk Alfamart ini dia itu grafiknya terlihat menurun. Lalu untuk yang Antam ini dia sangat naiknya signifikan ya, bisa dilihat dia itu tinggi menjulang. Lalu untuk yang BBN ini dia itu naik tapi tidak terlalu naiknya pesat atau signifikan. Nah, kalau dilihat dari gambar visualisasi bisa dilihat pergerakan expected return tahunannya ya seperti ini teman-teman. Risiko tahunan itu untuk menilai seberapa besar risiko saham dalam setahun. Nah, nilai ini membantu para investor untuk melihat seberapa besar kemungkinan perubahan atau fluktuasi saham dalam setahunnya. Untuk mencari risiko atau standar deviasi ini rumusnya return dikurang dengan expected return. Kita ambil contoh pada bulan Januari di Alfamart itu returnnya sebesar 0,007, lalu dikurang dengan expected return yaitu minus 0,0301. Hasilnya itu sebesar 0,0371. Jika sudah menemukan hasil standar deviasi atau resiko ini, kita keluarkan hasil dari standar deviasinya itu sebesar 0,001. Jika sudah semuanya dihitung dalam 1 tahun, itu ditotalkan semua si standar deviasi di kuadratnya itu sebesar 0,111. Nah, habis itu kita mencari resiko saham Alfamart dalam bulanannya. Itu rumusnya total dari standar deviasi kuadratnya dibagi dengan 11 lalu dikuadratkan 0,5. Hasilnya sebesar 0,1006. Lalu resiko Alfamart tahunan itu rumusnya hasil dari bulanan tadi dikali dengan 12 lalu dikuadratkan 0,5, hasilnya 0,3485. Selanjutnya di sini resiko Antam tujuh rumusnya sama kayak tadi. Setelah dihitung resiko Antam bulanannya itu sebesar 0,1604, resiko Antam tahunannya itu sebesar 0,557.
Selanjutnya resiko BBNI. Ini resiko BBNI bulannya itu sebesar 0,0787. Resiko BBNI tahunnya itu sebesar 0,2726. Selanjutnya resiko IHSG. Resiko IHSG bulannya itu sebesar 0,0856. Lalu resiko IHSG tahunannya itu sebesar 0,2966. Oke, kita lanjutkan untuk grafik tingkat risiko tahunan yang dimana sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Bisa dilihat dari grafiknya aja, dari IHSG, AMRT, Antam, serta BBNI. Dimana grafik si Antam ini lebih tinggi daripada dua saham tersebut, si AMRT dengan BBNI serta IHSG-nya. Di sini menunjukkan bahwa si risikonya si Antam ini sangat tinggi daripada yang lain. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada total Nielsen. Total Nielsen itu adalah dengan rumus Excel, yaitu sum. Lalu untuk hasil risk free itu adalah rumusnya adalah total suku bunga dibagi periode. Jadi untuk mengerjakannya adalah total Nielsen dibagi periode, yaitu 12, menghasilkan di angka 0,0657 atau disederhanakan menjadi 6,57. Nah, selanjutnya itu ada beta. Beta itu adalah alat pengukur sejauh mana seluruh portofolio akan bergerak mengikuti fluktuasi pasar saham secara keseluruhan. Nah, di sini ada beta saham Alfamart, terus beta Antam, dan beta BNI. Nah, di sini yang pertama ada return Alfamart yaitu 0,007. Nah, dengan return IHSG-nya 0,0041. Terus selanjutnya ada beta Antam, yaitu return beta Antam itu minus 0,0885 dan return IHSG-nya itu berada di 0,0041. Selanjutnya ada beta BNI. Beta BNI ini returnnya 0,0966 dan return IHSG-nya 0,0041. Nah, selanjutnya di sini adalah hasil dari perhitungan dengan kovarian. Beta Alfamart ini berada di 27%, terus beta Antam itu 2,19%, beta BNI 39,99%. Bisa dilihat dari grafiknya bahwa beta BNI ini lebih unggul daripada kedua saham lainnya, seperti saham Antam dan saham Alfamart. Setelah melakukan perhitungan, kita ketahui ringkasan data-data yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan menggunakan metode Sharpe, Trainer, dan Jensen Alpha. Nah, untuk return AMRT ini di minus 30,70%, kemudian di return Antam ini di 106,56%, kemudian di return BBNI ini 0,46%, kemudian di risk AMRT 34,85%, lalu di risk Antam ada di 55,57%, lalu di risk BBNI itu di 27,26%, kemudian di beta AMRT di 27%, beta Antam di 2,19%, kemudian di beta BBNI di 39,98%, kemudian di risk fee-nya itu sebesar 6,57%, kemudian ada return market di 22,13%. Sekian, kita lanjutkan untuk menghitung menggunakan metode selanjutnya. Selanjutnya, penghitungan menggunakan rumus Sharpe ratio. Sharpe ratio itu digunakan untuk mengukur kinerja saham dengan membandingkan resiko yang telah digunakan terhadap resiko yang diperoleh. Itu rumusnya return portofolio dikurang dengan risk free lalu dibagi dengan standar deviasi. Pada di sini setelah dihitung seluruh saham menggunakan rumus Sharpe ratio ini, hasilnya saham Alfamart itu sebesar minus 106,95%. Nah, ini mengindikasikan bahwa investor tidak mendapatkan kompensasi yang sebanding atas resiko yang ditanggung. Lalu saham Antam itu sebesar 179,91%. Ini mengindikasikan bahwa Antam memiliki kinerja investasi yang sangat baik dan paling efisien dalam menghasilkan return per unit resiko dibandingkan saham lainnya. Lalu saham BBN ini itu sebesar minus 22,43%. Kinerja saham BBN ini kurang optimal karena investor memperoleh imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan tingkat resiko yang ditanggungnya. Selanjutnya, kinerja tenor. Untuk kinerja tenor sendiri itu adalah untuk menghitung kinerja saham dengan membandingkan return terhadap resiko pasar atau beta. Rumusnya sendiri itu menggunakan return portofolio dikurang dengan risk free lalu dibagi dengan resiko pasar atau beta.
Nah, setelah semua saham dihitung menggunakan kinerja tenor ini, untuk saham Alfamart itu sebesar minus 138,4%. Ini mengindikasikan bahwa kinerja investasi saham Alfamart ini kurang baik karena hasilnya lebih rendah dibandingkan resiko pasar yang dihadapi. Untuk saham Antam itu sebesar 4.555,89%. Ini mengindikasikan bahwa Antam memiliki kinerja investasi yang sangat baik dan paling efisien dalam memberikan imbal hasil untuk setiap unit resiko pasar yang ditanggung investor. Untuk saham BNI ini sebesar minus 15,29%. Itu sebenarnya kurang optimal karena belum mampu memberikan kompensasi yang memadai atas resiko pasar yang ditanggung. Oke, baik teman-teman, untuk mencari metode kinerja Johnson itu rumusnya yaitu return portfolio dikurang dalam kurung tersebut resiko free ditambah beta dikali dalam kurung lagi return market dikurang resiko free, yang dimana hasilnya untuk saham Alfamart itu kita mendapatkan minus di angka 41,48%. Lalu untuk saham Antam kita mendapatkan 99,64%. Lalu untuk di saham BBNI-nya kita mendapatkan minus 12,33%. Yang dimana kalau diinterpretasikannya teman-teman bisa dilihat untuk saham Alfamart ini yaitu mengalami underperform sehingga kinerjanya itu kurang baik karena tidak mampu memberikan imbal hasil yang sesuai dengan risiko yang ditanggung investor. Lalu untuk saham Antam ini mampu menghasilkan abnormal return atau kelebihan return sebesar 99,64% setelah memperhitungkan resiko sistematiknya. Lalu untuk kondisi di saham BBNI ini menunjukkan bahwa saham BBNI juga mengalami underperform meskipun nilainya itu tidak terlalu besar dari Alfamart. Nah, adapun untuk selanjutnya itu adalah evaluasi kinerja yang dimana kita akan menghasilkan rata-rata dari ketiga metode yaitu Sharpe, Trainer, dan Johnson. Nah, untuk rata-rata di saham Alfamart ini yaitu kita mendapatkan hasil minus 95,49%. Lalu untuk rata-rata di saham Antam itu kita mendapatkan 1.611,81%. Lalu untuk di saham BBNI-nya ini kita mendapatkan minus 16,69%. Yang dimana dalam mencari hasil rata-rata ini yaitu kita jumlahkan saja, kita tambahkan saja dari hasil metode Sharpe, lalu kita jumlahkan, kita tambahkan metode Trainer, lalu kita tambahkan metode Johnson, lalu hasilnya kita bagi dari jumlah poin-poin ketiga metode ini yaitu ada 3 sehingga mendapatkan hasil rata-rata yang tadi dijelaskan. Nah, jadi untuk Alfamart ini itu menghasilkan sedemikian, jadi bisa dikatakan tidak optimal. Lalu untuk yang Antam ini bisa jelas ya, ini optimal. Lalu untuk BBNI ini itu masih belum optimal. Oke, baik, jadi kesimpulannya ini untuk return Antam itu lebih baik ya teman-teman, meski resikonya juga lebih besar. Lalu untuk yang kedua ini beta rendah itu untuk yang stabil, lalu beta tinggi itu untuk berpotensi keuntungan yang cepat. Lalu yang ketiga ini adalah saham Antam yang paling optimal. Dan yang keempat ini kondisi ekonomi juga mempengaruhi pasar saham. Jadi saran dari kita yaitu yang pertama sesuaikan dulu dengan kriteria kebutuhan sebelum kita melakukan investasi di setiap atau masing-masing saham. Lalu yang kedua ini kita perhatikan juga dan pertimbangkan juga kinerja sebuah perusahaannya. Apakah perusahaan itu bisa berjalan dengan baik atau dia itu untuk kedepannya mengalami kemunduran. Nah, dari segi segi pengelolaan operasionalnya, dari segi pengelolaan keuangannya kita juga harus pertimbangkan. Nah, untuk yang ketiga ini kita juga harus lihat pergerakan pasar indeks sahamnya, yang dimana ini juga mempengaruhi tinggi atau rendahnya sebuah investasi portofolio. Jika pasar indeks saham itu mengalami atau mayoritas cenderung naik, itu mungkin bisa mempengaruhi ke saham yang kita beli, itu bisa jadi saham yang kita beli itu dia naik. Atau mungkin kalau pasar saham indeks ini sedang turun-turunnya, kemungkinan saham yang kita beli juga ikut mengalami penurunan. Nah, lalu yang keempat ini kita ambil langkah sesuai kebutuhan. Jadi jangan terlalu ikut tren atau FOMO. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan apa sih yang kita perlu untuk melakukan investasi, yang dimana apakah kita butuh untuk jangka panjang atau kita butuh untuk jangka pendek. Nah, kita harus pastikan terlebih dahulu sebelum kita mengambil sebuah keputusan, ya gitu.
Baik, sekian dari hasil penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata salah maupun yang tidak disengaja. Mohon dimaafkan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.